Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam majlis ilmu, majlis Taman-Taman Surga Tafsir Ibnu Katsir, dan alhamdulillah kita melanjutkan masih pada hak ilmu yang terdapat pada surat Al-Fajr ayat yang ke-8 dan kemudian dilanjut ayat-ayat berikutnya. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Taib jamaah rahimakumullah. Kita baca dulu surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Taib. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, ar-Rahimi, Maha Penyayang. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, demi malam yang ke-10. Wasyaf'i, demi yang genap. Wal watri, dan yang ganjil. Wal laili idza yasr, jika malam, sebentar. Wal laili idza yasr, jika malam telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Lidhi hijr. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan Muhammad, kaifa fa'ala, bagaimana berbuat siapa rabbuka, Rabbu, bi'adin, terhadap kaum Ad. Kaum Ad yang mana? Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kotanya kaum Ad. Dzatil imad, yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat menjulang tinggi. Allati, yang kaum Ad itu lam yukhlaq, belum pernah diciptakan, mithluha, seperti kaum Ad, fil bilad, di muka bumi ini. Jadi terlalu banyak anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Wa Samuda, dan juga terhadap Samud. Alladzina jabu, yang mereka memotong, memahat, as-sokhro, batu-batu besar. Di mana? Bil wadi, di sebuah lembah. Wa Fir'auna, dan juga terhadap Fir'aun, dzil autad, yang memiliki pasak-pasak bangunan. Karena dia terus membuat bangunan-bangunan kokoh sebagai bukti kepongahannya dia dan Fir'aun yang lain. Alladzina, yang mereka para Fir'aun itu, taghaw, telah melampaui batas, fil biladi, di dalam negeri ini. Biasanya diterjemahkannya melampaui batas itu dalam terjemahan sewenang-wenang gitu ya. Nah, biasanya begitu. Fa'aktsaru, kemudian mereka banyak sekali, fiha, di muka bumi, ngapain? Al-fasada, berbuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka, fasabba, maka akan menimpakan alaihim, atas mereka, siapa? Rabbuka, Rabbmu, saking murkanya. Sauto adzabin, dengan semeti siksaan. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu Muhammad, labil mirsad, benar-benar Rabb, Tuhan yang selalu mengawasi hambanya. Fa'amal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu, jika menguji terhadap manusia, siapa? Rabbuhu, Rabbnya. Ini secara harfiah ya. Kalau secara bebasnya, adapun kebanyakan manusia jika diuji oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, fa akramahu, kemudian Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan Allah memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Manusia berkata, fayaqulu rabbi akramani, dia berkata, Rabbku sedang memberikan kemuliaan kepadaku. Wa amma idza mabtalahu, nah, sebaliknya, adapun jika Allah Subhanahu wa taala ibtalahu, mengujinya dengan sesuatu, faqadaro, kemudian kadarnya ya dikurangi, alaihi, atas orang itu. Apa yang dikurangi? Rizqahu, rizkinya ditakar, dikurangi. Fayaqulu, kemudian dia berkata, Rabbi ahanan, ya,
Robku sedang menghinakanku atau Robku telah menghinakanku. Jadi mengukurnya dengan ukuran duniawi ya. Kalla, sekali-kali tidak, balla tukrimunal yatim. Yang jadi persoalan itu kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna, dan kalian tidak saling mengajak ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna, dan kalian memakan at-turatha, warisan, aklal lamma, yang warisan itu dicampur adukan antara yang halal dan yang haram. Wa tuhibbuna, dan kalian menyukai al-mala, harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan, jamma. Kalla, sekali-kali tidak, idza dukkatil ardu dakkan dakka, jika bumi itu digoncangkan dengan berturut-turut. Wajaa rabbuka, dan datanglah siapa? Rabbuka, Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku, adapun para malaikat di sisinya soffa soffa, berdiri tegak berbaris-baris. Waji'a yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam, diperlihatkan. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insanu, manusia ini berpikir, wa anna lahu dzikra, aduhai tidak berguna lagi peringatan atau kesadaran diri. Yaqulu, berkata, ya laitani, aduhai gitu ya laitani, celakalah diriku ya. Qaddamtu li hayati, ya. Telah dahulu aku mengerjakan untuk hidupku ini. Qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa dengan seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang. Kemana? Ila rabbika, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kemudian masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan bergabunglah juga, masuklah kamu ke dalam jannahku. Karena nanti ini juga dijadikan sebuah dalil ya. Allah berfirman kepada jiwa yang tenang untuk masuk bergabung dengan hamba-hambaku. Kan manusia itu nanti akan disatukan sesuai dengan satu frekuensinya ya. Jangankan di dunia saja, kalau berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 13, mereka tidak saling mengenal, kemudian dari daerah yang berbeda, anak-anak bangsawan. Pas ketemu baru ta'aruf itu, bukan sebelumnya kenal, tidak, itu Ashabul Kahfi ya. Kenapa dipertemukan? Satu frekuensi. Tidak hanya di dunia, bahkan ya, nanti ketika meninggal pun sama Pak ya. Kan di dalam surat At-Takwir, wa idzan nufusu zuwijat ya. Dan nanti jika roh-roh itu dipertemukan dengan jasadnya. Ayat keberapa itu ya? Wa idzan nufusu zuwijat, sekitar ayat 7 atau 8 dalam surat At-Takwir. Ketika roh-roh itu dipertemukan dengan jasadnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, uhsurul ladzina dzalamu wa azwajahum, wahai malaikat, pertemukanlah roh-roh itu dengan jasadnya, dengan pasangannya. Mukmin dengan mukmin, kafir dengan kafir. Bahkan kalau dalam surat Al-Waqiah ya, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, fassabiqunas sabiqun. Nah, itu kan ada 3 golongan nanti pada hari kiamat itu. Kata Allah,
kuntum azwajang thalatha. Kalian itu nanti akan berpasang-pasangan menjadi 3 golongan. Ada ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Ya. Kelompok dari arah kanan dengan kelompok arah kanan. Orang-orang muslim secara keseluruhan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang muslim, yang mukmin, kemudian yang melakukan muslim fasik tapi bukan pelaku dosa yang bisa mengeluarkan dari Islam, ya, bukan kekafiran, bukan kemusyrikan, bukan kemunafikan. Ashabul maimanah, bersatu semuanya. Kemudian nanti ada ashabul mas'amah, ashabul mas'amah, yang munafik, orang kafir, orang mujrim yang banyak dosanya, itu berkumpul dalam satu kumpulan. Lebih tinggi lagi, fasabiqunas sabiqun, itu sama dengan surat Fatir ayat yang ke-32, ya, bahwa nanti ada dzalimun nafsih, ada muqtasid, nah ada yang paling tinggi sabiqun bil khairati bidnillah, yaitu mereka orang-orang yang memiliki derajat ihsan di dunianya. Kemanapun dia pergi selalu merasa muraqabah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dunia dikumpulkan dengan satu frekuensi, ya, imannya, rohnya, ketika meninggal juga sama. Bahkan ada seorang, dalam sebuah hadis ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, sa'ala rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa idza kana ar-rajulu yuhibbu qauman wama yalqihim. Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang mencintai sebuah kelompok, ngefans lah gitu ya, ngefans kepada sebuah kaum itu. Kemudian Nabi menjawab, ya, bahwa almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Nanti Allah akan kumpulkan seseorang itu sesuai dengan orang yang dicintainya, gitu ya, dicintainya. Makanya jangan salah ngefans, ya. Kalau ngefansnya kepada ashabul mas'amah bahaya, ya. Tapi kalau kepada ashabul maimanah, apalagi sampai ke as-sabiqunas sabiqun, ya, lebih bagus lagi. Di dunia, di akhirat sama. Tapi kita masuk, dilihat pada ayat yang kemarin tuh kalau tidak salah sampai pada kaum Ad, ya. Kaum Ad. Nah, ini dia. Baik. Jadi kaum Ad itu ada kaum Ad yang pertama, ya, di Iram, ibu kotanya kaum Ad. Mereka diberikan banyak fasilitas anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala karena lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah Allah menciptakan manusia seperti kaum Ad sebelumnya. Mereka badannya kekar, kokoh, kemudian iromadzatil imad, ya, bahwa mereka bisa membuat rumah-rumah dengan memahat gunung-gunung, bebukitan yang berbatu, itu dibikin tempat istirahat. Itu kan anugerah tersendiri, ya. Cuma mereka ini membangkang kepada Rasulnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, karena seluruh para rasul itu, kalau di dalam surat An-Nahl ayat 36 esensinya sama, ya. Satu paket, satu ideologi, satu satu trayek lah kalau di istilah kita, ya, satu trayek, sama-sama dengan para nabi yang lain. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, ya. Sama, ya. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus bagi setiap kaum itu seorang rasul. Yang ditawarkannya itu adalah kalimat besar la ilaha illallah. Ani'budullaha, wahai kaumku, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, kemudian wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah tuhan-tuhan selain Allah. Itu kan maknanya la ilaha illallah. Nah, kemudian didustakan. Nanti bisa dilihat dalam surat ke-7 Al-A'raf, berarti, ya, surat Al-A'raf dilihat. Nanti baca sendiri, panjang ceritanya, ini saya bacakan sebagian saja ayatnya.
ayat 65 sampai 7. 1. Wa ila adin akhahum huda, ya. Dan kepada kaum Ad, saudara mereka diutus oleh Allah namanya Hud, Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairih. Nah, sama ya paketnya ini. Berkatalah Hud kepada kaum Ad, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian satu Tuhan pun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Tidakkah mau kalian bertakwa? Qala al-mala'u. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an ada istilah al-mala', itu namanya pemimpin yang menandingi atau menggeserkan, memposisikan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, ya, para raja. Para raja, orang yang punya pengaruh, ya. Itu istilah dalam Al-Qur'an al-mala', ya. Kan raja itu ada raja yang baik, raja yang buruk. Tapi kalau dalam Al-Qur'an istilah al-mala'u itu pasti raja yang buruk, ya. Kalau Imam Malik rahimahullah dan juga Ibnu Mubarak mengatakan, aina wujud hal afsadaddin illal muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Itu sepanjang sejarah begini aja, ya, sama. Illal muluk wa ahbaru su'in wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Tidaklah yang merusak agama ini kecuali para raja dan para ulama yang buruk dan para ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Ini juga sama ahli ibadah yang buruk pula. Nah, di sini ada al-muluk. Dalam istilah bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, raja atau orang yang punya kedudukan tapi buruk gitu ya, mengambil hak salah satu di antara sifat Allah yang terkandung dalam asmanya Al-Malik, raja. Itu disanding, diambil oleh dia. Makanya dalam bahasa Al-Quran tadi Al-Malak itu sudah istilah raja tapi yang nggak baik gitu, yang buruk, Al-Malak. Nah, Fir'aun ini juga bukan sebuah nama juga, ya. Nanti kita bahas tentang Fir'aun. Tapi itu bukan nama orang, tapi itu istilah bagi orang yang menggeserkan keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Fir'aun, ya. Nah, kemudian berkatalah pembesar kaum pada zamannya Nabi Hud dari kalangan kaum Ad. Kan begini Pak, kalau setiap zaman itu pasti ada raja, kemudian ada juga tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh ahli ilmunya, tapi mereka berdekat-dekat dengan para raja, ya, istilahnya ahbarusu, gitu. Jadi kepanjangan tangan dari para raja itu ada para ulama-ulama su, ya, biasanya seperti itu, dan itu sunatullah, ada, ya. Bahkan para tokoh-tokoh, para raja itu biasanya punya guru spiritual, ya. Itu selalu itu, ya, tempat bertanya, saya bingung ini gimana proyek ini, lanjutkan, tapi harus begini begitulah, dukun, ya. Taib, kita lanjutkan dulu ayat 66-nya. Qala al-mala'u, menjawablah pembesar kaum dari kaum Ad itu, alladzina kafaru min qaumihi, yang mereka ini kufur, bagian dari kaumnya Ad. Apa kata para pembesar kaum dari kaum Ad itu setelah diajak oleh Nabi Hud untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala?
Inna lanaraka fi safahatin. Nah, kan begitu ya. Sungguh kami benar-benar melihat dirimu wahai Hud fi safahatin. Termasuk dari orang yang tidak waras. Safahat itu tidak waras. Gila. Wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Dan sungguh kami meyakini kamu ini termasuk dari orang yang suka berdusta. Qala Nabi Hud menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, saya ini tidak saya ini waras ya. Siapa bilang tidak waras? Begitu. Walakin rasulun mir rabbil alamin, akan tetapi aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kalian risalati Rabbi, risalah Rabbku, wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini bagi kalian adalah seorang penasehat yang terpercaya. Nanti baca sendiri sampai ayat-ayat selanjutnya. Ini kisah tentang kaum Ad ya. Kaum Ad yang namanya adalah Hud, kemudian diberikan banyak anugerah, di antaranya adalah mereka bisa memahat bebukitan berbatu dijadikan tempat tinggal mereka. Sehingga ayat 8-nya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah ada makhluk semisal dengan kaum Ad yang sebelumnya diciptakan oleh Allah SWT dengan sekian anugerah yang ada. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Begitu pula terhadap kaum Thamud. Allah ciptakan kaum Thamud dan diangkatlah seorang nabi namanya Nabi Saleh. Jabus sakhra bil wad, yang mereka jadikan ya gunung-gunung bebatuan itu dijadikan sesuatu yang berharga, tempat tinggal ataupun piramida ya, ataupun seperti dulu di awal-awal terjadinya kemusyrikan, itu kan sama. Kaum Ad, kaum Thamud termasuk kaum yang pernah hidup antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ya. Di dalam surat Nuh itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, kata Ibnu Katsir menceritakan tentang kaum yang pada zaman hidup antara Adam dengan Nuh. Ada 3 orang tokoh besar, orang-orang soleh yang pernah hidup antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, namanya Yaguth, Ya'uq dan Nasra ya. Kata Ibnu Katsir, kana Yaguth, Ya'uq dan Nasra, itu menjelaskan tafsir dari surat Nuh ayat 23-24 ya. Berkatalah pembesar kaum dari kalangan Nabi Nuh ya. Apa kata pembesar kaum? Sama juga al-mala di situ ya, kaum yang membangkangnya. Jangan pernah dengar si Nuh ya. Wala tadarunna alihatakum, dan kalian jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagus wa ya'uq wa nasra, dan kalian juga jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang paling disegani dimuliakan oleh nenek moyang kita, yaitu Yagus, Ya'uq dan Nasra. Nah, jamaah rahimakumullah, siapa sih sebenarnya Yagus, Ya'uq dan Nasra? Kata Ibnu Katsir, mereka kanu qauman sholihin baina Adam wa Nuh. Mereka itu orang-orang soleh yang hidup antara Adam dengan Nuh. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Kemudian Yagus, Ya'uq dan Nasra ini memiliki murid ya, yang menaruh rasa cinta lebih. Bahasa kerennya kultus ya, takdis. Kemudian setelah itu falamma matu, ketika Yagus, Ya'uq dan Nasra itu mati, waja'a akharun ya, kemudian datanglah generasi mengatakan lau sawarnahum kana aswaqal lana ilal ibadati idza dzakarnahum. Datanglah generasi selanjutnya, kemudian dabba ilaihim iblis ya. Iblis merasuk pada dirinya. Kalau digambarkan, dipahatkan gitu ya, wajah-wajah guru kami. Nah, kaum Ad, kaum Thamud, kemudian termasuk kaumnya Nabi Nuh ya, yang di situ ada Yagus, Ya'uq dan Nasra ya, para pejuangnya gitu. Itu sama Pak ya. Mereka ini membuat piramid, kemudian menggambarkan, memahat
bebatuan di sebuah bukit, ya sampai sekarang masih ada katanya puing-puingnya. Bukit dari batu, coba Pak. Itu bukit bebatuan dipahat, mirip 3 orang tokoh yang pernah dijadikan tokoh semasa hidupnya. Patung Yagus, Yauk dan Nasro. Luar biasa Pak. Kemudian kelompok yang selanjutnya ini tidak tahu riwayatnya, tahu-tahu sudah ada saja ya patung Yagus, Yauk dan Nasro ini. Kemudian iblis mengatakan, kanu yu'badunahum wa yusqaunal matar fa'abaduhum. Kamu nggak tahu ya, bapak-bapak kamu, nenek moyang kamu kalau minta hujan ke sana, ya. Kemudian mereka juga kalau mau bisnisnya lancar, pertaniannya lancar, mereka minta kepada patung Yagus, Yauk dan Nasro. Fa'abaduhum. Akhirnya disitulah mulai pertama kali ada manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kultus kepada para tokohnya. Itu sama Pak, kaum Nuh, kaum Ad, Samud itu punya banyak anugerah ya, bisa bikin gunung-gunung dipahat kemudian jadi tempat tinggal ataupun piramid. Coba kita lihat tentang kaum Samud ya. Kaumnya Nabi Soleh, masih lanjutan tadi surat Al-A'raf, masih lanjutannya sama. Wa ila thamuda akhahum sholihah. Kita cari ayat yang dekat. Betulkah? Ini dia. Ayat yang ke-73-nya. Wa ila Thamud, dan terhadap kaum Thamud, akhahum saudara mereka, Soliha, yaitu Nabi Soleh. Jadi dikatakan wa ila Thamud akhahum, ya saudaranya, berarti masih satu nasab, sebangsa, setanah air dan sebahasa. Nabi Soleh itu. Qala, Nabi Soleh mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, maka tidak ada kuasa, tidak punya hak bagi kalian untuk memiliki Tuhan selain Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Dijelaskan, sungguh telah datang kepada kalian keterangan dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Unta betina ini, ya, unta betina milik Allah sebagai tanda kebesaran Allah bagi kalian. Fadaruha, maka hindarilah, ya, jangan kau sembelih. Biarkanlah unta betina itu takulu, bebas makan, fi ardillah, di muka bumi ini. Wala tamassuha bisuin, dan jangan pernah kalian menyentuhnya dengan sentuhan yang kasar. Fayakhudakum adzabun alim, yang nanti akibatnya siksaan yang sangat pedih akan menimpa kalian. Akhirnya kan apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh kepada kaum Thamud itu disambut dengan pengingkaran, ya, suruh biarkan unta betina milik Allah ini biar bebas makan di mana saja, malah oleh mereka disembelih, ya. Nah, itu pengingkaran mereka kepada wahyu yang disampaikan oleh Nabi Soleh, namanya kaum Thamud. Bagaimana kaum Thamud itu? Ya. Alladzina jabus sakhra bil wad. Coba, ya. Ini susah mencari anugerah. Allah berikan badan yang kekar, kemudian mereka bisa menjadikan gunung-gunung bebukitan itu menjadi berharga, ya, dengan tangan dan kekuatan badan mereka. Wa fir'auna dzil autad. Kita lanjutkan. Dan terhadap Fir'aun dzil autad, ya, yang memiliki pasak-pasak bumi. Karena Fir'aun itu kan termasuk raja, ya. Dan sekali lagi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi Fir'aun itu
istilah Al-Quran bagi siapa saja orang yang mengambil ya, apa hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah raja, diambil sifat itu untuk dirinya. Masih ingat ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al izzatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani fihima adzabtuhu, kan begitu ya dalam hadis qudsi, bahwa sifat kemuliaan itu adalah izari, sarung pakaianku, wal kibriya uridai, sedangkan sifat kesombongan, kemahagagahan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihi ma'adzabtuhu, siapa saja orang yang mau mengambil, mencopot salah satu di antara dua sifat itu, yang sifat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil kemudian disandingkan dalam kehidupannya. Hak menghidupkan, mematikan Allah Subhanahu wa taala. Hak menetapkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang boleh sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh untuk gagah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ini diambil oleh manusia yang bernama Al-Mala ataupun Fir'aun ya. Kan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi ya. Kalau pencetus kekafiran itu iblis. Nah, iblis saja belum pernah mengatakan aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi Fir'aun, pelanjut dari kekafiran, lebih dari sekedar iblis, bahkan mengatakan aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Makanya di dalam surat An-Nazi'at ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu togho ya, segeralah kamu pergi menghadap kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Togho ya, togho itu sifatnya pakai past tense, telah melampaui batas. Pelakunya disebut togut ya, orang yang melampaui takaran syariat itu disebut togut. Kemudian apa? Fakul hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian nanti kamu tawarkan ideologi yang bisa membahagiakan bapak angkatmu itu si Fir'aun ya, dengan bahasa hallaka ila antazakka, maukah aku tunjukkan sesuatu yang bisa mensucikan dirimu, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, yaitu akan aku tunjukkan agar kamu menuju Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, fatakhsha, kemudian kamu memiliki rasa takut. Tapi Fir'aun ketika itu mengambil jalan yang lain. Akhirnya ya sudah, Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat selanjutnya. Sudah kebangetan ini Fir'aun. Bahkan Fir'aun pernah bilang kepada arsitek pribadinya, namanya Haman, ya Haman, ij'alis sur'a la'alli ablugul asbab. Coba ya. Wahai Haman, tolong bikinkan oleh kamu, kan arsitek, bikinkan oleh kamu tangga-tangga yang kokoh menjulang ke langit. Aku pingin lihat wajahnya Tuhannya si Musa gitu. Kalau ini tangganya sampai ke langit, ya, itu kan kesombongan, ya, kesombongan yang luar biasa. Kemudian alladzina taghaw fil bilad. Nah, di sini pada ayat 11-nya. Fir'aun itu adalah mereka orang-orang yang melampaui batas fil bilad, di negeri ini, negeri Mesir. Fa'aktsaru, kemudian mereka banyak sekali berbuat fiha, di muka bumi ini, di negeri ini, berbuat apa? Al-fasada, kerusakan ya. Kalau disebut al-fasada dalam Al-Quran, istilahnya adalah al-fasada itu bukan menghancurkan ini, bukan, tapi membikin fasilitas untuk kemaksiatan ya, gitu. Bukan menghancurkan bangunan, bukan begitu ya. Tapi yang dimaksud al-fasad di sini, mereka Fir'aun itu banyak berbuat di negeri ini al-fasada, kerusakan, yaitu membikin fasilitas maksiat ya, fasilitas maksiat.
Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Ya, karena Allah murka, sedangkan sebelumnya ditawari untuk berbuat untuk memilih jalan yang benar. Nah, jadi di sini ada pelajaran, ya, ada pelajaran. Pernah satu ketika pada zamannya Harun ar-Rasyid ada orang yang semangat berdakwah, semangat amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan keterbatasan ilmunya akhirnya dia menjas Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid kan lembek, ya, gitu ya, ada kurang tegas lah gitu dalam beberapa dosa perbuatan kefasikan gitu ya. Kan ada di antara para raja kekhilafan kaum muslimin itu secara pribadinya, ya, dia tegas kepada rakyatnya. Nggak boleh zina, nggak boleh judi. Nah, di istananya dia dengan beberapa stafnya itu kadang main domino gitu ya, kadang judi gitu. Nah, tapi kepada rakyatnya mengharamkan itu. Ini namanya imamun fasikun, ya, yaitu seorang pemimpin yang fasik. Ya. Kalau pemimpinnya itu fasik itu secara pribadinya, selama tidak menyuruh kemaksiatan kepada rakyatnya, maka wajib taat. Ya. Meskipun pribadinya ilmu ajug kata orang Sunda, ya. Dirinya berlumuran dosa, zina, judi misalkan. Tapi kepada rakyatnya mengharamkan perzinahan, judi dan yang lainnya. Bahkan menghukum rakyatnya jika ada yang melakukan hal itu, ya. Nah, dalam beberapa dosa itu Harun ar-Rasyid kurang tegas gitu ya. Akhirnya ada seorang pemuda datang kepada beliau. Wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, kamu ini kafir, nah, gitu, langsung begitu, ya, karena tidak tegas dalam beberapa urusan kefasikan, gitu. Kemudian kata Harun ar-Rasyid, coba kamu duduk dulu, ya. Saya tanya kepada kamu, loh, kalau saya dengan Nabi Musa, kamu dengan Nabi Musa itu lebih soleh siapa? Nabi Musa. Loh, saya dengan Fir'aun itu lebih buruk siapa dosanya? Ya Fir'aun, karena disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun saja yang jelas-jelas kafirnya dan dosanya besar daripada yang aku lakukan, dan jelas-jelas Nabi Musa itu jauh lebih soleh, bahkan seorang nabi dibandingkan kamu. Allah tidak pernah menyuruh kepada Nabi Musa untuk mengatakan, wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun, dan kalau sudah ketemu katakan, Fir'aun, kamu ini kafir. Enggak menjas, enggak disuruh untuk menjas, tidak. Tapi suruh menawarkan apa? Kalimat hidayah, kalimat besar. Idhab ila fir'auna innahu togo fakul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, sekarang banyak para dai-dai yang semangat, ya, tapi tidak didasari disiplin ilmu atau terbatas dalam hal itu. Ketika melihat sebuah dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lain, ya, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan, ya, langsung mengatakan kafir, bid'ah, gitu. Kafir, tidak dipelajari dulu, gitu, ya. Padahal ada caranya, ada etikanya, ya. Apa ya, kalau itu jelas-jelas kebatilan, tidak disuruh mengatakan menjas orangnya, tidak, tapi menawarkan sesuatu yang benarnya, gitu. Mau nggak saya jelaskan sesuatu sebelum nanti kamu akan menilai sendiri. Nah, begini qala Allah Ta'ala, begini qala Rasulullah SAW. Seperti ini referensinya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Anda ini bagaimana berdasarkan referensi ini? Kan enak kalau begitu, ya. Ini datang-datang langsung menyalahkan. Nah, itu bukan adab seorang muslim, ya. Taib. Barakallahu fiikum. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab inna rabbaka labil mirsad. Mari kita lihat seperti apa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahagagahannya kepada Fir'aun yang sudah membangkang atas tawaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian memilih jalan yang lain. Al-A'raf 121 sampai 123.
Al-A'raf. Banyak kalau kisah Fir'aun itu di dalam Al-Quran, dalam Qasasul Anbiya disebutkan 2 nabi dan rasul yang paling banyak dikisahkan oleh Allah itu, 1 Nabi Yusuf, yang kedua kisah Nabi Musa dengan Fir'aunnya gitu. Paling menarik. Ayat berapa tadi? 121. Oh iya, ini. Panjang sih kisahnya dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi Nabi Musa menghadapi Fir'aun, kemudian ini saya ringkaskan aja. Fir'aun ini ditawari oleh Nabi Musa agar mengambil jalan yang benar. Sedangkan apa yang selama ini dia lakukan adalah ideologi yang sesat dan menyesatkan. Kemudian saking marahnya, jadi bandel Nabi Musa itu, ya, karena konsisten di atas kebenaran. Akhirnya murkanya besar Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir, ya, ahli sihir dikumpulkan, kemudian suruh membuktikan kegagahannya, kesombongannya Fir'aun. Ya. Akhirnya Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa untuk menghadapi tantangan mereka. Akhirnya dilemparkanlah tongkat itu menjadi seekor ular yang sangat besar. Ya. Faidah hiya hayyatun tas'a. Jadilah seekor ular yang sangat besar. Kemudian dimakan, ya, ular-ular milik ahli sihir itu. Ini berbeda, Pak. Benar-benar ahli sihir, bukan si Udin, bukan pesulap merah juga, enggak, ya. Ini kisah nyata, gitu ya. Karena para dukun, para ahli sihir itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala nomor wahid sepanjang sejarah itu. Makanya orang yang datang kepada mereka sudah dicoret, ya. Kesahan imannya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sudah mengambil posisi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam kedudukan hidup mereka. Akhirnya setelah itu dimakan, barulah mereka terperangah, ya, para ahli sihir Fir'aun itu. Di hadapan Fir'aun dan stafnya, mereka menyatakan, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir itu dijelaskan riwayatnya lengkap. Ternyata sayembara itu dari sejak pagi sampai menjelang sore. Ya, ketika sore mereka kalah, ya, ahli sihirnya. Kemudian ahli sihirnya semuanya di hadapan Fir'aun dan para stafnya mengatakan kalimat yang membuat jengkelnya Fir'aun kepada Musa gitu, ya. Apa kata ahli sihirnya Fir'aun? Semuanya gitu, ya. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami semuanya hari ini melihat kemahagagahan mukjizat yang Allah titipkan kepada Nabi Musa. Jadi kurang kumaha saya teh bertahun-tahun gitu, ya, mempelajari ilmu sihir dan tidak pernah ada yang mengalahkan. Hari ini dikalahkan oleh tongkatnya Nabi Musa. Maka kami hari ini beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis kata Nabi, asbahu sahirah. Mereka ketika pagi hari menjadi ahli sihir, ya. Wa asbahu suhada'a baroroh, ya. Wa asbahu masaan suhada'a baroroh. Pagi mereka jadi ahlu syirik nomor wahid, ya, karena mereka para dukun, para ahli sihir. Kemudian setelah ada sayembara, sore hari mereka ini menjadi syuhada'a baroroh, menjadi orang-orang yang mati syahid, yang sedikit kebaikan tapi mereka menjadi ahlul jannah. Setelah mengatakan aman Nabi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Musa dan Harun. Setelah itu kan dieksekusi oleh Fir'aun, ya. Sebagaimana juga ashabul ukhdud, ya, sama, ya, begitu. Karena memberikan loyalitas kepada Nabi Musa yang membawa kebenaran dan memperlihatkan anti loyalitasnya atau baroknya kepada Fir'aun yang sebelumnya adalah Fir'aun tuannya. Dibayar itu, Pak, ya. Nahan hujan saja sekarang berapa yang dibayar, kata Deddy Golbuster kan kepada dia. Berapa, Bu, yang dibayar kan? Adalah sekian
digit gitu ya di belakangnya. Itu menahan hujan atau menurunkan hujan ya. Para pawang hujan, dukun ya. Sudah bagi kita man atakahinan au arrafan fas'alahu wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang datang kepada dukun, ahli zodiak atau pawang hujan dan yang lainnya, maka dia telah ingkar terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dosa yang sangat besar. Jadi Fir'aun ini akan selalu ada pada setiap zamannya. Ya, karena itu sebuah istilah bukan sebuah nama. Jadi Fir'aun pada zamannya Nabi Musa, ada Fir'aunnya pada zamannya Nabi Isa, kemudian ada Fir'aun pada zamannya Nabi Muhammad, nanti ada juga Fir'aun dari masa ke masa sampai ada Fir'aun Orde Lama, Fir'aun Orde Baru, sampai nanti juga ada Fir'aun sampai datangnya Fir'aun yang paling besar. Apa itu? Dajjal. Ya, Dajjal. Itu selalu ada sunatullah ya. Nanti ada Fir'aun Indonesia, ada Fir'aun Amerika, ada Fir'aun Suriah ya. Dan di setiap tempat itu sunatullah selalu ada ya. Kalau beberapa tahun sebelumnya ya, umat Islam ini diperlihatkan oleh Allah satu suara ya, dengan terlihat kekuatan yang sangat besar ya, waktu kumpul di Monas itu kan. Pemantiknya banyak, salah satunya adalah yang mengotak-atik surat Al-Maidah ayat 51 itu kan. Nah, makanya meskipun tidak perlu berterima kasih kepada orangnya sehingga memantik marahnya besar umat Islam kemudian bersatu ya. Itu sunatullahnya selalu ada gitu ya. Orang yang tidak suka kepada kebenaran sehingga nanti terlihat keberpihakan itu. With us or with terrorism gitu ya. Bersama kami umat Islam atau bersama mereka hakikatnya para teroris yang mengusung kekafiran ya. Taib jamaah rahimakumullah. Kalau sudah berbicara Syiah Pak ya, ini kan umat Islam banyak warnanya. Itu biasanya para Syiah dalam hal-hal yang ringan ya, ikhtilaf sampai terjadi ikhtilafnya karena tidak didasari dengan ilmu. Mestinya ikhtilaf kalau didasari dengan ilmu akan melahirkan rahmat Allah kan ya. Ini sampai kepada perpecahan, perbedaan pendapatnya. Apa yang bisa menyatukan mereka ya? Ternyata munculnya Syiah itu bisa mempersatukan umat ya, dan mulai lupa dengan wadahnya masing-masing. Nah, meskipun tidak perlu mengatakan terima kasih kepada Syiah yang sudah muncul, yang dengannya lah kami umat Islam menjadi bersatu. Sunatullah itu ada pengikutnya Fir'aun, ada pengikutnya para nabi. Ada yang mengusung kebatilan, di sana juga ada yang mengusung kebenaran. Jamaah rahimakumullah. Inna rabbaka labil mirsad. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Ketika Allah katakan, ambillah dan jadikanlah, ambillah tongkat itu supaya menjadi tongkat lagi. Ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan kan ya, di tengah-tengah lautan dengan bala tentaranya. Kemudian dia berteriak, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin gitu ya. Sambil teriak, aku sekarang beriman kepada Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel ya. Kenapa enggak mengatakan saja amanna billahi langsung gitu. Dan berarti tidak tulus hatinya, masih ada pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya, sekarang aku beriman kepada Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel wa ana minal muslimin, dan sekarang aku ini menjadi bagian dari orang yang menundukkan diri. Tapi dijawab oleh Allah, sudah habis waktunya, tidak ada kesempatan bagimu untuk diterima taubatnya ya. Akhirnya Fir'aun selamanya di dalam neraka ya.
Allah menyiksa Fir'aun tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat pun. Di dalam beberapa ayat, coba kita lihat dalam surat 40. Surat 40 itu surat apa? Surat Ghafir, ya. Ayat yang ke-47 sampai 49. Wa idh 46 sampai 49. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya. Neraka itu dinampakkan kepada penghuni neraka pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari ketika terjadinya hari kiamat, Allah berfirman, wahai malaikat, adkhilu, masukkanlah oleh kalian. Siapa? Ala Fir'auna. Nah, dikatakan ala Fir'auna, keluarganya Fir'aun. Keluarga Fir'aun itu tidak selalu yang bernasab kepada Fir'aun, tidak. Maksudnya adalah siapa saja di setiap zaman para pengikut Fir'aun itu masukkanlah oleh kalian wahai malaikat kemana? Asyaddal adzab, kepada siksaan yang sangat pedih. Ya, ini inna rabbaka labil mirsad, ya, mau nantang Allah. Wa idh yatahajjuna finnar. Nah, ada para pengikut Fir'aun yang sangat setia kepada Fir'aunnya, ya, para pengusung kebatilan. Itu mereka berbantah-bantahan antara Fir'aun yang diikuti, tokoh kebatilan, dengan kaumnya yang mengikutinya. Saling berbantah-bantahan di dalam neraka. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang lemah para pengikutnya, para pengikut orang-orang yang menyombongkan diri, yang memiliki sifat-sifat Fir'aun tadi. Inna kunna lakum taba'an. Sungguh kami ini kan dulu ketika di dunia mengikuti kalian. Kata kalian bunuh, kata kalian halal, kata kalian haram. Pokoknya kami ikut dulu ketika di dunia. Taba'an, pengikut kalian, pengikut yang setia. Nah sekarang kami ini merasakan dahsyatnya siksaan dalam neraka. Maka kami request kepada kalian wahai pembesar kaum, para Fir'aun. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Mampukah kalian, ya, mengambil sebagian siksaan, gitu ya, menghilangkan sebagian siksaan yang Allah timpakan kepada kami di dalam neraka ini. Qala alladzina istakbaru, menjawablah para Fir'aun itu, orang-orang yang menyombongkan diri, menjawab kepada orang-orang lemahnya, para pengikutnya. Inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Kalau dibahasakan gampangnya ya, sudahlah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak menuntut. Long kita sama-sama di dalam neraka, gitu. Innallaha qad hakama bainal ibad. Sungguh Allah itu sudah membagi-bagikan di antara hambanya. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah kita ini sudah ditakdirkannya masuk neraka, ya sudah terima saja. Gitu. Nggak usah nuntut-nuntut kepada kami. Ya, sama-sama kita dalam neraka. Nah, dilihat ayat 49-nya. Di situ ada ijazul Quran yang terselipkan, ya. Kita tadabbur ayat 49-nya. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam. Ya. Dan berkatalah orang-orang yang ada dalam neraka, Fir'aun dan para pengikutnya, berkata li khazanati jahannam, kepada malaikat yang menjaga neraka jahannam. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian semuanya wahai malaikat, rabbakum, kepada Rabb kalian. Apa harapannya doanya? Yukhaffif anna yauma minal adzab, agar Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala meringankan sebagian siksaan yang ditimpakan kepada kami satu hari saja. Saking dahsyatnya siksaannya. Cobalah doakan wahai malaikat kepada Tuhanmu, sampaikan agar Tuhanmu mengambil sebagian siksaan yang ditimpakan kepada kami dalam neraka ini. Nah, kata Syekh Utsaimin, cara Allah menghinakan ashabu Fir'aun atau ala Fir'aun dalam ayat ini ketika di akhirat nanti. Satu, mereka tidak bisa langsung haram, ya, tertutup, tidak bisa langsung berbicara kepada Allah. Sedangkan orang-orang ahlul jannah bisa langsung berbicara kepada Allah nanti dalam jannah. Ini nggak bisa. Ini juga bagian dari cara Allah menghinakan mereka karena membangkang, ya. Yang kedua, dilihat di situ, ya.
ketika berbicara mengharap kepada malaikat agar menyampaikan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya, coba kamu berdoa wahai malaikat kepada Rabbmu, yukhaffif anna, karena ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, agar Tuhanmu meringankan ya sebagian siksaan yang ditimpakan kepada kami sehari saja gitu. Padahal kan pertimbangan hitungan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu bagaimana ya, disiksa terus disiksa gitu. Minta sehari saja katanya, diambil siksaan itu, diringankan. Nah, bukan kalimatnya dihilangkan, tapi diringankan ya. Karena tidak punya hak ya mereka ini. Itu semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh Utsaimin salah satu di antara cara Allah menghinakan mereka ya, alu Fir'aun. Baik, udah jam berapa ini? Jam 9:17 ya. Baik, cukup sampai di situ saja dulu ya. Ayatnya sampai ayat yang ke-14. Insya Allah yang akan datang kita melanjutkan pada ayat 15-nya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat fir'auniyah ya. Sifat sombong, sifat gagah, sifat menyombongkan diri, adigung adiguna, naudzubillah min dzalik ya. Itu sifat buruk. Semoga kita tidak memiliki sifat itu. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.